Kalau kalah ya akunya mesti bagus. Dan kalau tim menang aku nggak bagus juga aku nggak merasa bangga. Padahal tim menang loh, mestinya kita bangga kan. Terus ada orang lain yang lebih bagus dari aku, dan satu tim nih, ya bukan disupport ya, kita kasih ini, tapi kita aduh, ya, jadi kayak bersaing nggak sehat, kita bersaing rasa ngiri dan sebagainya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya, kembali lagi di program Titik Koma season yang kedua. Program Titik Koma merupakan program kolaborasi antara Pijar TV dan Muda Untuk Indonesia, di mana akan ada sahabat muda yang akan membagikan cerita perjalanan hidup mereka yang mereka pikir ini udah jadi titik dalam kehidupannya, tapi ternyata Tuhan masih kasih koma dalam hidupnya sehingga mereka ada di sini untuk bagiin ceritanya buat setiap teman-teman. Program Titik Koma ini akan tayang melalui aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan segera juga akan tayang di akun YouTube-nya Pijar TV dan juga Muda TV. Di episode kali ini bersama dengan aku Elsa Tania, aku nggak sendirian, aku bersama dengan salah seorang pastor, salah seorang mentor, salah seorang pengajar. Tanpa lama-lama lagi, aku mau kenalin Pastor Vero. Hai. Halo. Pastor. Semuanya sahabat muda dan juga Pijar. Saya Vero, saya pastor tadi dibilangnya di Muda, juga seorang mentor juga ya. Senang bisa di sini ya, kita berbagi hidup ya. Jadi pasti untuk memberkati kita semua ya. Oke. Nah, Pastor Vero bisa ceritain juga nggak apa sih yang jadi kesibukannya Pastor Vero sekarang? Sekarang ini saya di Muda ya, dimasukkan dalam sebagai pastoral, sebagai tim care ya, untuk melayani orang-orang di jalanan ya, melayani mereka, memberikan kebutuhan mereka ya, makanan dan tentunya juga kebenaran firman, dan tentunya supaya mereka semua itu merasakan kasihnya Yesus melalui kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekedar makanan rohani ya Opa ya, tapi makanan fisik juga dimakan ya Opa ya. Keren banget Opa Vero. Nah, gak kalah keren nih judul hari ini yang Opa mau bagiin. Judulnya adalah sombong pasif. Nah, kalau sombong tuh kan orang mungkin udah tahu artinya Opa, tapi mungkin bisa ceritain sombong tuh apa, terus kayak sombong pasif tuh apa sih Opa? Ya, sombong itu sih ya, menurut saya tuh ya ingin lebih dari orang lain. Bukan sekedar mau seperti orang lain ya, tapi ingin lebih. Jadi ingin semuanya memperhatikan. Jadi kan kalau ada kelebihan dan kan pasti akan jadi pusat ya. Nah, kalau sombong pasif itu ya emang nggak diekspresikan, tapi di dalam hati merasa wah keren, wah gue lebih dari orang lain dan sebagainya gitu. Oke, berarti itu kayak di dalam hati kan tadi Opa bilang, kayak pengen dilihat tapi juga kayak mungkin gak diekspresikan tapi di dalam hati. Tapi gimana sih sampai Opa tuh akhirnya bisa menyadari yang ada di dalam hati itu loh, bisa menjadi suatu isu yang akhirnya Opa pikir ini adalah suatu sombong yang pasif. Iya, sombong pasif ya. Dulu sih nggak merasa itu sombong pasif ya. Ya seneng tapi nggak diekspresikan karena ya orangnya tipikal yang nggak bisa mengekspresikan. Jadi emang diem nggak bisa mengekspresikan rasa senang, rasa sedih dan sebagainya ya, diri sendiri aja. Nah, setelah itu kelanjutan ya, merasa tiba-tiba kok enak ya, seneng ya, merasa lebih baik dari orang lain ya, di dalam hati tetap nggak bisa diekspresikan. Nah, jadi seperti itu. Dan pada saat itu emang nggak apa-apa, nggak merasa itu salah, nggak merasa ini. Nah, setelah tahu kebenaran firman Tuhan, ternyata itu nggak bisa seperti itu ya. Jadi kayak kita awalnya kayak mungkin ngelakuin segala sesuatu yang bukan hal yang nggak baik juga ya Opa. Jadi kayak ngelakuin hal-hal yang baik mungkin di dalam pelayanan juga ya Opa ya, ngelakuin hal-hal yang baik, terus kayak muncul suatu perasaan seneng yang kayak bahkan ngerasa lebih dari orang lain, itu bisa dibilang kayak itu sombong pasif ya Opa. Sombong pasif ya. Iya. Terus tadi Opa bilang setelah akhirnya mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin umumnya kan kita juga nggak ngerasa, kayak wajar aja nggak sih kalau mungkin kita ngerasa ngelakuin hal baik ya orang lain puji, dan kita juga mungkin ada di culture yang kayak kita apresiasi nih orang ngelakuin suatu hal baik, orang ngalamin suatu keberhasilan. Tapi kayak gimana sih Opa alarm-alarm supaya kita tuh tahu kalau kita tuh ini bukan lagi sekedar bersyukur atau happy, tapi kayak kita udah masuk di sombong pasif Opa? Iya.
ya karena kita mau orang melihat kita. Itu melihat kitanya itu. Fokusnya kita. Bukan Tuhan lagi. Bahkan sebelum kita melakukan, kita kadang-kadang berpikir, wah supaya keren nih, supaya ini. Bahkan kita persiapan semuanya, segala sesuatu itu biar orang lihatnya kita. Walaupun itu pelayanan. Jadi senternya mau bener-bener kita. Walaupun ya kita nggak bilang, wah gila gini ngomong sama orang, tapi dalam hati aja, wah keren nih gue ya. Gitu. Berarti itu kayak ketika kita menjadikan fokusnya itu bukan tentang Tuhan, tapi ya tentang kita. Jadi sebenarnya dalam pelayanan kita persiapan kan tuh memang harus juga ya Opa untuk bisa kasih yang terbaik. Tapi ketika kita persiapannya untuk kita yang dilihat atau kita persiapannya supaya kita yang dipuji, itu berarti kayak fokusnya nggak lagi Tuhan, tapi tentang diri kitanya ya Opa ya. Nah, terus kayak dulu kan kita mungkin ngerasanya itu baik-baik aja nih Opa, sampai akhirnya Opa dapat kayak suatu pembaharuan kayak gini. Momen apa sih Opa yang bisa jadi jangkarnya Opa untuk terima kebenaran ini Opa? Awalnya tuh saya dengar sombong pasif itu dari almarhum Pastor Adit. Aku pernah catch, apa sih sombong pasif? Nah setelah saya belajar ya, oh ternyata ya tadi itu kalau emang fokusnya ke kita, ya itu mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan yang semakin besar, tapi kita yang semakin besar. Dengan ya pelayanan, bahkan dengan pelayanan. Nah seperti itu. Seperti itulah pokoknya awalnya ya saya dengar sombong pasif itu kata-kata itu dari almarhum. Dari Kak Radit ya, yang kayak bisa ketika fokusnya bukan lagi kita. Nah terus kalau misalnya Opa nih, untuk Opa sendiri nih, Opa tuh pernah gak sih kayak ngalamin terus menyadari, gue lagi sombong pasif gitu tuh, apa sih Opa yang akhirnya kayak jadi alarm-alarm yang kayak muncul terus buat Opa bisa balik lagi? Berarti kan kita harus kayak lebih ke pribadi kita sendiri gak sih? Iya, kayak apa ya, evaluasi diri ya. Evaluasi diri. Nah itu terkadang-kadang juga pada kita misal di atas nih, orang pada wah keren, itu ada sekian detik atau gimana, wah merasa, nah itu tuh. Nah kalau kita terusin ya udah, tapi kalau kita enggak, ini buat Tuhan. Nah gitu, emang kadang-kadang suka seperti itu, teringat seperti itu karena kenapa kita ya. Nah walaupun di awal kita sudah mulai, ini kemuliaan buat Tuhan, dari Tuhan ya, kan semua dari Tuhan yang kita tahu ya, terus berjalannya sama Tuhan. Dan untuk Tuhan. Nah misinya tuh kita di berjalannya ini. Kita tahu nih dari Tuhan nih, pelayanan ini dari Tuhan. Nah bahkan kita persiapan bersama Tuhan. Nah pas running jalannya ini, kalau nggak bersama Tuhan, nanti fokusnya akan jadi kita. Dan nggak mungkin untuk kemuliaan buat Tuhan. Jadi ya sertakan Tuhan semuanya. Ya dari Tuhan, bersama Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau kita buka celah aja. Ya, walaupun ya, pada saat kita lagi di mimbar nih, orang bilang, wow puji gila luar biasa. Kita langsung, nah ini kita bisa ngambil buat diri kita, atau kita bilang ini bukan Tuhan. Berarti prosesnya di dalam hati kita sendiri. Iya, dan itu emang cepet gitu. Ada yang juga yang disadarin, oh ya kok kayaknya tadi kayak nikmatin banget ya buat diri sendiri ya. Setelah, kok nikmatin banget buat diri sendiri ya. Bangga banget ya diri sendiri ya, bangga banget dengan perkataan kita, dengan ini kita waktu saat kita pelayanan. Nah itu juga. Jadi sadarnya ya minta ampun lah sama Tuhan. Jadi kayak gitu. Nah ayatnya ada nih kalau kita lihat di Roma 11 ya, ayat 36 nih ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia Tuhan ya, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi nggak ada kita di sini kan, bilang Dia ya, kayak lagu ya. Apa tuh lagunya? Opa mau nyanyi dulu nggak? Enggak, itu aja cukup kan. Jadi dia-dianya tapi Tuhan ya. Jadi penting banget untuk kita tuh di setiap stepnya ya Opa ya, kayak menyadari kalau segala sesuatunya memang dari Tuhan, tapi juga kita mau ngerjainnya bersama-sama dengan Tuhan juga, karena itu untuk Tuhan ya. Amin. Ketika kita miss di stepnya, kita jalannya atau melakukan yang nggak sama Tuhan, udah fokusnya tentang diri kita, pasti goalnya juga nggak akan buat Tuhan ya kan Opa, tapi untuk diri kita sendiri. Nah ada nggak sih Opa contoh-contohnya yang kayak mungkin udah Opa alami nih sebelum dulu menyadari, sama yang kayak misalnya sekarang sudah mulai menyadari nih keresahan tentang si perasaan sombong pasif ini Opa? Ya. Dulu nih aku suka main basket nih. Ya, dulu suka main basket dulu. Suka di semangatin cheerleader gitu nggak? Iya, buset satu lapangan. Wis kan lagi, boleh. Ini kan daya hayal aja ya. Kenyataan sih pas kita bikin poin yang disorak nih semua nih. Wah rame kan. Nah itu aku nggak ekspresif, kayak bapak diem aja santai. Kayak tenang gitu. Tapi bangga. Dan bahkan ya kalau tim kalah, tapi kalau aku main bagus nggak masalah. Iya kan? Karena aku yang dibilang bagus. Dan bahkan kalau misalnya tim menang aku jelek, aku malah nggak merasa
happy. Oke, berarti bukan tentang menang kalah tapi benar-benar tentang diri sendiri ya, Pak? Itu dia. Karena apa ya? Ya aku ingin semuanya fokusnya kepada aku. Jadi nggak mau menang, ya menang puji Tuhan sekaligus kalian lengkapkan ya paketnya. Nah, tapi kalau kalah ya akunya mesti bagus. Dan kalau tim menang aku nggak bagus juga aku nggak merasa bangga. Padahal tim menang loh, mestinya kita bangga kan. Terus ada orang lain yang lebih bagus dari aku, dan satu tim nih, ya bukan disupport ya, kita kasih ini, tapi kita aduh, ya, jadi kayak bersaing nggak sehat, kita bersaing rasa ngiri dan sebagainya. Jadi latihan lagi untuk bisa lebih baik supaya mendapat penghargaan. Nah itu dulu tuh waktu zaman dulu tuh. Nah zaman sekarang pun ya sama, pernah terjadi dalam pelayanan, mau pelayanan di atas mimbar, di bawah mimbar, belakang mimbar, semuanya pernah juga terjadi. Nah bahkan pernah kalau ngomong nih ya, mau apa dominan supaya bilang, wah keren. Pernah sekali saking ngomong, lalu apa ya, ini ngomong apa sih sampai ngaur nih? Karena pengen dapat perhatian, udah nggak jelas, udah ngalor tidur, udah maksa banget. Ya supaya ya dapat fokus. Nah seperti itu, wah dan itu benar-benar pas sadarin malu sendiri jadi. Kok mulai udah ngaur, apa yang dibahas larinya udah kemana-mana. Supaya ya karena itu tadi, supaya dilihat aja. Oke, berarti kayak kalau aku ngeliat ya, kayak justru malah aku tuh ngeliat suatu hal yang kayak Opa tuh menurut aku menarik ya, karena misalnya Opa tuh ngelakuin pelayanan yang malah nggak fokus untuk ada di depan mimbar. Kalau menurut aku ya, kayak mungkin orang juga Opa nggak peduliin orang perhitungkan atau enggak, orang mention atau enggak nama Opa, tapi Opa tetap setia aja gitu ngelakuin pelayanan Opa di bagian yang kayak homeless ministry yang kayak gitu-gitu. Bahkan kayak Opa ngejangkau beberapa anak-anak yang aku tahu, misalnya kayak anak-anak itu tuh jadi sekarang yang awalnya tuh dulu sebenarnya di mentorinnya sama Opa gitu, tapi ternyata Opa pernah ya maksudnya di fase yang punya perasaan yang sih sombong pasif itu ya Opa. Dan gimana sih misalnya kayak buat teman-teman nih, mungkin kita juga ada tuh perasaan-perasaan kayak gitu ya Opa, yang kita juga nggak menyadari kalau misalnya kita tuh punya perasaan si sombong pasif itu. Boleh kasih tips nggak sih Opa, gimana cara kita bisa mengatasi atau bahkan membereskan perasaan si sombong pasif yang ternyata kita alamin gitu? Iya, sombong pasif itu yang kita alamin, itu sebagai awareness juga, peringatan kita ya. Apakah belum tentu kita melakukannya, cuma diingatkan aja. Ya diingatkan aja artinya, oh jangan sampai melakukannya. Ya dan kalau kita ingin melakukannya, ya kita mesti ingat lagi ini segala sesuatunya dari siapa. Dan tadi seperti tadi ayat Roma 11 ayat 36 ya. Dan itu baiknya, bagusnya yaitu ya kita harus renungkan itu terus. Nah itu emang ayat yang pegangan aku sendiri padahal ayat Roma 11 36 itu pegangan sendiri. Tapi tetap aja masih kecelek. Masih ada colongan-colongan. Nah, dan emang ini yang Tuhan proses, kalau buat aku pribadi ya, aku nggak tahu orang lain pergumulan di mana, kalau aku di situ ya, kalau dibilang udah kelar belum kelar, karena ya mungkin saat ini aku bilang ini buat Tuhan, nanti pas ada pujian, wah keren waktu itu di saksiannya begini, nah itu bisa naik lagi tuh. Nah bangga untuk diri sendiri. Nah jadi ini aku merasa ini proses umur hidup buat aku ya. Ya kita juga semua pasti diproses seumur hidup ya. Nah, jadi untuk itu ya kita mesti kembali lagi sama kebenaran firman Tuhan ya, carinya sebenarnya ya yang pertama kalau kita bisa cara lihatnya itu caranya di Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Kita persembahkan hidup kita buat Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang berkenan dalam pandang, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Lalu ayat keduanya ya, pembaruan akal budi supaya menjadi sebuah dunia ini. Dunia ini kan ingat center ya, jadi diri sendiri ya. Tapi dengan pembaruan akal budi, dengan kebenaran firman Tuhan ya, nah itu kan lebih kita langsung dipenuhi ya, ditimbun penuh lagi, masuk dalam hati, terpancar dalam kehidupan kita. Nah itu proses ya. Ya saya ingatkan kali tadi walaupun ya sekarang ini ini buat Tuhan nih, yes pasti buat Tuhan lah ya, kita tahu semuanya siapa saya nih. Tapi pas dipuji tuh, wih keren begini. Nah itu bisa tuh colongan-colongan, bahkan ya terjadi sekian detik tuh bisa, yes. Nah itu bisa seperti itu. Bahkan kalau kita terusin bisa berkelanjutan, wih keren lah gitu. Nah itu hati-hati di situ. Oke, berarti momen prosesnya itu kita ya sering-sering merenung ya Opa ya, kayak
menyadari setiap perasaan yang muncul dalam diri kita, dan koreksinya adalah kalau ketika kita sebenarnya kalau kita bersyukur happy juga mungkin boleh nggak sih Opa? Boleh dong, boleh. Tapi ketika itu kita berlebihan, terus kita merasa kitanya yang baik bukan karena Tuhannya yang melakukan di dalam kita, itu yang mulai jadi alarm ya. Dan kita harus cepet-cepet minta ampun sama Tuhan dan ingat lagi yang tadi Opa bilang kayak kebenaran firman Tuhan, kita tuh ngelakuin segala sesuatunya juga karena Tuhan yang kasih dan ngelakuinnya sama Tuhan dan harusnya buat Tuhan. Amin. Harusnya yang kayak Tuhan yang semakin tinggi dan semakin besar, kitanya yang semakin kecil gitu ya Opa ya. Wah, thank you banget Opa buat sharing-sharingnya. Terakhir ya Opa. Boleh nggak tuh Opa kasih encouragement buat teman-teman yang mungkin lagi mulai menyadari hal-hal ini untuk bisa semakin mengerti lagi dirinya dan juga Tuhan buat ngelakuin segala sesuatunya fokus buat Tuhan. Silakan Opa. Ya kalau menurut saya yang paling penting ya keintiman sama Tuhan. Ya keintiman sama Tuhan ya tadi yang kayak di Roma 12 ayat 1 ya, mempersembahkan itu kita nggak pasif loh, kita aktif mempersembahkan ya, itu apa aktif ya, terus kita ya. Kalau kita mau dekat sama firman Tuhan tapi tanpa kita memberikan diri kita buat Tuhan, itu akan sia-sia. Kita jadi pengetahuan aja, tapi pada saat kita memberikan, artinya kita menundukkan diri kita kepada Tuhan dan Dia yang berkuasa atas diri kita ya, firman Tuhan itu pasti akan kita bisa hidupin. Sekedar kita langsung lari ke firman Tuhan tanpa memberikan hidup kita kepada Tuhan, itu akan capek. Kita tahu tapi kita nggak bisa melakukannya karena nggak mau di bawah Tuhan. Nah jadi seperti itu. Jadi yang terutama tadi yaitu sama Tuhan. Ya udah, terus ya haus dan lapar akan firman-Nya. Thank you Opa. Yes, sama-sama Elsa. Terus aku juga ingat sih dulu kayak Kak Radit pernah bilang, kita tuh harus selalu ingat momen dimana Tuhan mati buat setiap kita gitu. Itu jadi satu momen yang menyadari kalau kita tuh benar-benar sebenarnya kita bobrok banget, kita nggak layak banget, tapi karena Tuhan yang udah melayakkan dan Tuhan yang udah kasih dulu yang terbaik buat kita. Jadi kayak kita ngelakuin hal baik ya karena kita udah dapetin dulu yang terbaik. Jadi kayak harusnya kita ngelakuin segala sesuatu karena kita sudah mendapatkan, bukan untuk mendapatkan hal yang baik buat hidup kita lagi. Gitu ya Opa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan program Titik Koma ini. Jangan lupa terus saksikan program Titik Koma setiap hari Jumat jam 5 sore melalui aplikasi GoPlay, dan program Titik Koma ini bisa teman-teman tonton juga di Pijar TV, Pay TV Transvision channel 778 atau melalui live streamingnya di www.pijar.tv setiap hari Senin dan setiap hari Jumat jam 15.30 dan setiap hari Sabtu jam 13 dan jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, teman-teman juga bisa tonton setiap hari Kamis jam 18 waktu Indonesia bagian Barat melalui YouTube-nya Muda TV. Buat teman-teman yang mau info lebih lanjut melalui program Titik Koma ini bisa cek aja di Instagramnya Pijar TV dan Muda untuk Indonesia. Buat teman-teman yang ada pertanyaan ataupun rindu untuk didoakan, bisa hubungi nomor di bawah ini, akan ada tim yang memfasilitasi teman-teman. Nah, tadi juga kayak misalnya kita tuh juga selain kayak butuh introspeksi sama diri kita, butuh tanya diri kita sendiri, kita juga butuh komunitas ya Opa ya, untuk kita bisa bertumbuh dan tertanam bersama. Kalau teman-teman lagi butuh cari-cari komunitas, bisa cek aja di Instagramnya @mudauntukindonesia, bisa DM di sana untuk tanya-tanya untuk join dalam komunitas kita. Nah, spesial buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, Muda sudah hadir di 5 kota Indonesia bagian timur. Teman-teman bisa cek aja Instagramnya di @muda untuk Papua, Muda untuk Ambon, Muda untuk Kupang, Muda untuk Bali, dan juga Muda untuk Manado. Bisa langsung chat aja di sana ya. Nah, terakhir nih aku mau ada sedikit promo nih ya. Kalau teman-teman lihat aku pakai baju Titik Koma, ini salah satu produknya di Merch by Muda. Teman-teman bisa cek aja Instagram maupun Shopee-nya, dan produknya nggak cuma ini aja nih, aku pakai jaketnya juga mungkin kalau lebih jelas nih. Nah, kalau tampak belakangnya lebih keren banget nih. Ini ada gambarnya siapa Opa? Coba tebak, ini muka siapa Opa? Almarhum Pastor Radit. Bener banget, ini muka almarhum Pastor Radit. Jadi kayak bukan cuma sekedar pakai kece doang, tapi ketika kita pakai kita juga bisa memberkati orang-orang lewat hashtagnya Pastor Radit nih. Terus ada produk apa lagi ya? Nih ada juga yang baru dari Merch. Nah, ini buat tempat handphone. Teman-teman bisa taruh handphone kalian di sini. Kayaknya tipe apa aja bisa muat di sini ya. Terus di sini juga ada tempat kartunya. Nih kalau teman-teman lihat ini bisa masuk 2-3 kartu. Dan kalau misal bingung mau taruh kartu apa, nggak usah bingung-bingung. Di Muda juga udah kasih nih jualannya
ini kartu. Ini ada yang e-money dan juga ada yang flash. Jadi teman-teman bisa taruh di sini. Terus cara pakainya cocok banget nih, gampang banget. Tinggal dipakai aja, selempangin, pakai jaketnya, udah keren banget, berasa anak muda banget ya. Dan selain itu juga ada produknya kayak udah ngumpul-ngumpul, kece-kece, ngapain sih masa ngomongin orang, kita mendingan main game aja. Ada namanya Kartu Pemuda. Di situ teman-teman bisa main seru-seruan, terus dapetin nilai-nilai kehidupan yang bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan setiap teman-teman. Sekian buat episode kali ini. Jangan lupa terus tonton program Titik Koma di episode berikutnya. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. See you, God bless you. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.